Halo, selamat datang di Halftime. Hal-hal fantastis tentang olahraga biru merah. Podcast yang bikin kamu olahraga terus. Selamat mendengarkan ya. Kan tadi kakak udah cerita nih dari sisi dimana kayak kenapa terhalangnya buat potensi kakak itu berkembang di Fasilkom, terus kayak udah freshly start di Malaysia mungkin planning yang baru gitu. Nah, apa mungkin di situ mulai masuk kayak turnamen-turnamen atau misalkan kayak kenal teman baru yang bisa kayak ikut turnamen atau misalkan jadi lebih free. Terus gimana kayak kan sekarang udah hampir jadi fully pro player ya kak? Iya. Kayak nah itu mungkin izinnya ke orang tua apakah sekarang masih ribet juga apa udah kayak dibolehin gitu kak? To be honest, sebenarnya awalnya mereka nggak setuju juga gitu. Gua udah mulai, gua main Valorant kan dari awal keluar kan. Kalau nggak salah bulan Juni 2020, gua mulai dari awal. Terus gua mulai masuk kayak pro scene gitu. Gua masuk tim itu di kayak bulan Agustus apa? Juli ya, Agustus lah kalau nggak salah, Agustus gitu. Gua masuk awalnya gue di Somnium kan dulu. Terus gua cuman ikut turni-turni biasa aja, ikut turni yang kayak kita cobalah gitu di Valorant gitu. Karena tadinya tuh kita nggak mau pindah, kita berlima kan udah ada tim tuh dari CS:GO kan. Untuk Valorant tuh kita nggak mau nggak mau pindah lah istilahnya. Nah tapi kebetulan ada satu organisasi yang sempat kayak nawarin kita mau nggak masuk di scene Valorant. Awalnya kayak kita bilang nggak mau, kita mau tetap di CS segala macam. Nah terus di offer kedua kali mereka tuh nawarin ada salary kan sekian rupiah, mau nggak masuk divisi kita di Valorant gitu. Terus kita bilang ya udahlah kita cobalah, kita di CS juga kayaknya nggak ada future yang kayak benar-benar bright banget karena game juga udah mulai mati kan segala macam, kita coba. Terus akhirnya gue masuk di Somnium, udah ikut turnamen dan kita nggak tahu kalau kita tuh potensi kita bakal segede ini gitu loh, kayak bakal selancar ini. Kita awalnya kita yang coba turnamen kan, akhirnya kita ikutin semua turnamen kayak ada juara 1, juara 2, semuanya kayak wah kok bisa gini ya gitu loh. Terus akhirnya singkat cerita kita dilirik sama AE Alter Ego record kita berlima, terus kita masuk segala macam. Nah pas di Alter Ego ini gue mulai open up ke orang tua. Waktu gue di Somnium gue belum cerita apa-apa karena gue mikir ini cuman kayak istilahnya fling aja, kayak kayak periode sebentar aja gue pikir gitu loh, kayak ini gak harus diceritain lah ke orang tua gitu loh. Nah tapi pas AE approach kita, karena gue tahu AE ini kan kalian semua tahu lah, kayak main game apa pun tahu AE kan gede banget kan, organisasi yang di Indo yang salah satu yang paling gede gitu loh, Alter Ego. Pas gue ditawarin ini gue benar-benar mixed feelings gitu loh. Gue seneng banget tapi at the same time gue sedih banget karena gue tahu reaksi orang tua gue tuh bakal gimana gitu loh. Kayak gue yakin banget 100% gak akan dibolehin karena mereka tuh udah yakin sama gue akan ngelupain hal-hal tentang berbau game pro scene ini. Gue udah harusnya dilupain gitu loh, kayak turnamen segala macam mereka udah nganggepnya gue tuh udah lupa sama itu. Dan gue pun istilahnya kayak bukan janji sih, gue lebih ke ngasih mereka harapan gue nggak akan istilahnya jatuh ke lubang yang sama gitu loh. Kayak waktu di UI dulu gue nggak mau kayak mereka bilang kan gara-gara game nih kayak di UI nggak lolos nggak survive apa segala macam. Coba bilang kayak nggak kayak gitu. Dan mereka kan namanya juga orang tua, kalian juga pasti kan udah tahu kayak strict apa parents di bukan di Indo juga sih, mungkin di Asia gitu ya, kayak strict parents gitu yang kayak ngeliat tuh game tuh bener-bener bad influence ke hidup lo semua, ke pelajaran, ke social life apa segala macam, kayak main game tuh buruk lah istilahnya gitu. Akhirnya gue decide buat speak up ke orang tua gue waktu ditawarin kontrak sama AE, karena gue mikir nggak bisa nih kalau udah organisasi segede ini gue masih diem nih, gue nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya gue mulai speak up ke orang tua gue, tapi gue pelan-pelan ngomongnya, kayak gue ngomong awalnya ke bokap gue dulu. Gue ngomong ke bokap gue dulu karena dari masa di seluruh seumur hidup gue, bokap gue tuh yang lebih bisa dengerin gue dulu baru dia ngasih pendapat di perspektif dia gitu loh. Tapi kalau nyokap gue lebih kayak gue cerita apa langsung kayak nggak mau gitu loh, kayak istilahnya lebih keras kepala lah kayak dibanding bokap gue. Jadi gue berusaha kayak ngomong ke bokap gue dulu, gue jelasin kan gini dapat tawaran, dapat salary di kontrak segini lamanya, terus habis itu kayak bakal waktu itu gue lupa bilang ini semua udah online ya, kayak di Malaysia pun udah online juga, kalian juga pasti udah online kan. 2020 itu di bulan Juli, Agustus, September itu udah online semua. Jadi gue bilang ini kayaknya bisa dicoba sih, kayak karena lagi online, circumstances lagi memungkinkan, kayak boleh nggak kayak coba dulu nih. Awalnya bokap gue
apa ya, dia kecewa sama gue, dia bilang kayak kecewa deh masih kayak mikirin game apa segala macam gitu-gitu. Tapi akhirnya gue bilang, maksudnya I have to say kayak gue apa ya, agak rebel di bagian ini, gue agak rebel gitu loh. Gue dibilang kayak nggak boleh sama bokap gue pun waktu itu juga tidak setuju. Tapi istilahnya gue masih kayak ikut di AE ini secara kayak bukan diam-diam sih, lebih ke apa ya, kayak gue nggak ada agreement di kontrak tuh, gue nggak ada agreement gitu loh, gue nggak tanda tangan kontrak gitu. Tapi gue di bawah nama AE, jadi istilahnya gue ikut mereka tapi gue nggak officially di bawah mereka gitu loh. Gue dapat gaji apa segala macam tapi gue nggak di tanda tangan kontrak gitu, nggak ada agreement sama sekali. Jadi gue ikut segala macam, jalan sebulan 2 bulan terus gue menang segala macam. Kan kemarin sempat menang, saya sempat menang di first strike apa juara 2 segala macam. Gue nggak akan tahu bakal sesukses ini gue di Valorant gitu. Terus akhirnya pas akhir-akhir gue di AE itu di bulan November Desember, akhirnya gue beraniin diri lah untuk bilang ke nyokap gue, kayak jelasin semuanya, kayak ini achievement yang pernah gue kayak pernah Raffi capai selama ini, kayak apa namanya, nggak ganggu kayak pelajaran apa segala macam. Nah di sini gue mention juga nilai gue di Malaysia ini nggak ke pengaruh sama game-game ini. Gue balik lagi ke prinsip orang tua gue. Yang pertama itu pendidikan nggak boleh keganggu gue gitu. Gue tetap megang prinsip itu nomor 1 gitu loh. Sekarang mereka ke gue itu, mereka bilang ya udah boleh ikut e-sports ini, terserah Raffi gimana, tapi yang penting janji sama mama papa satu, nggak boleh keganggu nilai gitu loh, nggak boleh keganggu kuliah segala macam. Ya udah, gue udah diberi kepercayaan, gue harus keep promise gue dong. Yang penting yaitu nilai nggak boleh keganggu gitu loh selama proses kayak apa ya e-sports ini berlangsung gitu. Jadi gitu, orang tua gue awalnya denial, gak mau pas segala macam, tapi setelah kayak mereka dapat apa ya istilahnya, dapat kayak feedback dari orang pun bagus, kayak mereka orang kayak teman-teman keluarga jauh gue, terus kayak teman-teman dari orang tua gue masing-masing pun bilang kayak jadi gue ini pun bukan hal yang mudah, mereka bilang gitu. Jadi awalnya orang tua bilang kayak semua orang bisa main game doang, gampang, nggak susah segala macam. Tapi setelah mereka kayak dengar dari perspektif lain, perspektif orang tua yang lain gitu, mereka kayak lebih ngebuka mata, kayak oh ternyata ini nggak gampang ya gitu loh. Jadi mereka kayak pelan-pelan sih, gue akuin itu memang proses yang susah, kayak proses yang panjang juga. Tapi gue kayak berhasil manage to convince them kayak ini bisa sebenarnya, kayak pelan-pelan. Dan sekarang udah lega sih gue, kayak mereka udah tahu kayak gue kalau apa ya, gue kalau latihan gue gak pernah ngumpet-ngumpetin lagi. Kalau ada turnamen gue cerita menang sama siapa, kalah sama siapa, walau mereka nggak paham nama timnya apa, tapi gue ceritain aja. Kayak itu sesuatu yang menurut gue kayak apa ya, lega lah gue sekarang kayak ngelakuin sesuatu tuh. Gue udah nggak diem lagi tuh. Mungkin yang pernah dengar, mungkin pernah main game juga ngerasa kayak main diem kayak di balik orang tua gitu, nggak enak lah rasanya, kayak nggak ada restu apa segala macam. Tapi sekarang udah punya lampu hijau istilahnya dari orang tua, itu udah enak banget sih gitu. Jadi it's a process but it's worth it at the end. Jadi kayak gitu, orang tua memang harus nomor 1 guys, jangan diiniin sih kemau orang tua. Jadi gitu. Jadi ya keren banget sih Kak, kayak perjalanan lu biar bisa kayak istilahnya bisa ngebuktiin diri lu. Iya benar. Lu tuh ya pro player ini a part of lu juga gitu loh. Kayak selain kuliah juga. Nah, tadi lu udah singgung juga kan kayak pendidikan lu juga harus jalan, pro player juga harus jalan. Nah, kayak cara lu ngimbanginnya gitu gimana sih, antara sekarang juga kuliah di Malaysia dan juga latihan-latihan, kan pasti jadi pro player ada latihan-latihannya juga. Iya benar. Nah, kayak ngimbangin waktunya dan juga kegiatannya itu gimana tuh, Kak? Oke, lebih ke apa ya, keseharian gue kali ya. Jadi kalau keseharian gue tuh, misalkan gue sekarang kan lagi di semester yang kayak gue belum ada magang sih nanti, tapi gue belum kayak sampai ke magang itu. Jadi gue kuliah tuh biasanya kuliah pagi jam 8 atau misalkan jam 10 gitu. Nah gue bangun pagi, kelas, terus habis itu biasanya tuh gue dari abis kuliah pagi tuh gue biasanya tidur lagi gitu loh, kayak sampai siang gitu, karena gue tahu siangnya tuh ada latihan sama malam ada latihan gitu. Jadi gue habis kelas pagi, tapi gue bilang ke, jadi gue di tim dari tim gue dari dulu di AE sama di Exchange, sekarang gue tambahin di kontrak gue spesifik itu, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan kuliah, gue bakal ngeduluin kuliah dibanding turnamen gitu. Misalkan katakan VCT, tapi di VCT itu gue ada UAS, ya udah gue bakal lupain VCT, gue bakal fokus di UAS gue aja gitu loh. Jadi gue istilahnya gue di situ udah state kalau ada apapun tentang kuliah, gue bakal tinggalin game gitu loh. Dan mereka pun setuju karena mereka tahu kayak orang tua gue kayak gimana, dan kayak gue se-strict apa sama kuliah gue gitu, dan mereka pun oke. Jadi kalau misalkan kayak mereka tanya gue dulu gimana nih latihan,
jadwalnya. Jadi gue bilang semester ini gue jadwalnya gini ya, gue kasih jadwal kuliah ke mereka dan tim-tim gue tahu oh yaudah dia kosongnya di jam segini. Jadi lebih kayak ngikutin jadwal gue sih istilahnya. Kayak kan ada 3 orang di tim gue sekarang yang kayak masih kuliah gitu. Kalau 3 orang ini gue sama 2 teman gue ada UAS, ada ujian, ada kuis atau apa, ya udah kita move jam latihannya tuh yang kosong semua gitu loh. Jadi istilahnya jam latihan tuh lebih tentatif sih. Mana yang kita kosong semua kita latihan situ. Tapi mostly kita latihan tuh kayak siang jam 2 Indo sampai kayak tadi jam 5 gitu gue latihan 3 jam di siang hari. Terus kayak misalkan gue ada kelas pagi sama kelas sore, make sure itu kosong. Terus malam tuh kayak mulai jam 8 malam sampai jam 11 jam 12 latihan lagi gitu. Mungkin kalian kayak wondering gitu kayak belajarnya kapan gitu, kok nggak pernah belajar apa segala macam gitu kan, kayak waktunya kayak cuman kayak buat kelas sama latihan gitu. Kayak kalau gue lebih ke belajarnya kayak apa ya, gue memang jam tidur gue kan juga sebenarnya agak berantakan juga kan, kayak gue tidur bisa kayak pagi gitu loh, kayak gue bisa tidur pagi, bukan tidur yang kayak jam 11 jam 12 gue udah tidur gitu. Jadi istilahnya gue masih punya banyak waktu di setelah latihan tuh, misalkan gue ngulang pelajaran atau kayak ngelihat recording dari kelas online yang tadi pagi yang misalkan gue masih belum ngerti atau gimana. Tapi gue bukannya munafik atau gimana, gue lebih ke yang belajarnya tuh kalau misalkan diperlukan aja gitu. Misalkan gue belajar, gue bilang gue nggak bisa nih pelajaran ini, gue coba ulang deh gitu. Tapi mungkin pas kayak udah mau kuis atau gimana, jadi gue istilahnya lebih ke yang apa ya, yang gue belajar tuh kalau ada occasionnya gitu. Misalkan kayak ada kuis, gue tahu nih UAS 2 minggu lagi, gue baru belajar itu 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir, kayak leading to something, misalkan ada kuis atau apa. Tapi gue bukan yang tipe tiap minggu ngulang pelajaran gitu sih. Gue lebih ke yang kayak gue lihat di kelas nih, oh belajar ini kayaknya gue bisa, gue tahu kayak gimana kayak belajarnya. Nanti gue belajarnya pas di kayak minggu revisi atau gimana, gue belajarnya kayak fokusnya tuh di situ. Karena gue ngerasa kayak kalau gue jalanin dua-duanya tuh, kalau prinsip gue, lu ngejalanin sesuatu kayak setengah-setengah, lu nggak bakal master di satu something, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak misalkan ya gue ngejalanin setengah di kuliah nih, sama setengah di in game gitu. Yang gue pisah konsentrasi gue ngerasa gue nggak akan jago di satu hal itu. Jadi kayak ya udah dua-duanya mediocre gitu, dan gue nggak mau gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalkan gue ada waktu di game, gue fokusin di game dulu. Tapi kalau gue pasti kan ada kayak 1-2 hari libur juga kan, Sabtu Minggu kan gue nggak ada latihan gitu. Nah Sabtu Minggu tuh dimana gue kayak ngulang pelajaran, mungkin gue streaming, mungkin gue kayak sama teman-teman gue. Jadi di situ kayak social life gue, kayak pelajaran gue di situ lah yang gue bisa kayak revisinya di situ. Gitu sih paling. Sekarang gue bosan banget sumpah. Kayak gue bangun liat komputer, tidur, sebelum tidur pun liat komputer. Jadi ini ya gue duduk di sini doang. Kayak bener-bener apa ya? Bener-bener repetitif lah, mungkin kalian juga gitu ya kan, kayak tiap hari online belajar, kelas online, paling kalau ada free time coba nonton YouTube atau nonton Netflix apa segala macam ya gitu. Itu aja sekarang hidup kita paling gitu aja sih, nggak ada bedanya sama kalian. Iya bener banget. Jadi keseharian pro player nggak jauh beda lah ya sebenarnya sama keseharian. Iya, makanya sekalian kayak kan kita kan sama-sama IT kan, kalian juga IT, kayak pasti Sabtu Minggu atau misalkan kayak habis itu ada paling ada ini, ada apa namanya, ada dulu nyebutnya apa ya di UI ya, bukan demo, kalau misalkan ada tugas TP, programming ada TP. Iya TP, ada TP, kalian ngerjain TP kan, ada TP. Terus kayak paling ngeliatnya coding juga, abis kelas ngeliatnya coding. Jadi gue ngerti lah kayak masih Fasikom tuh gitu. Gue appreciate sama orang-orang yang kayak benar-benar kayak dedikasi di Fasikom tuh. Kenapa? Karena gue tahu di sana tuh kayak berat banget gitu lah. Kayak gue ngerasa kayak lu kalau nggak dedikasi 100% di kuliah lu, ya udah lu either lu keteteran atau lu kayak jadi mediocre aja kan. Dan semua orang nggak ada yang mau kan kayak jadi kayak murid yang biasa saja gitu loh di UI gitu loh. Kayak pasti pengen jadi sesuatu yang kayak wah dia cum laude nih, wah dia IP-nya bagus gitu loh. Jadi gue ngerasa gue benar-benar big respect banget sama orang yang kayak benar-benar kayak bisa nilai tinggi, bisa maintain, apalagi yang ikut organisasi, ikut BEM terus tetap nilai tinggi tuh. Kenapa gue kayak seneng banget sama kayak kalian tuh gitulah, kayak pinter banget lah pasti lah. Gue nggak bisa bayangin kayak gimana pengorbanan kalian, dedikasi kalian gitu. Begitu aja sebenarnya. Iya. Kacau. Oke bang, gue pengen nanya lagi nih kak. Kalau di pro player tuh kan kadang kalau menang, dari tadi sih ceritanya kalau menang terus ya gitu kan. Nah mungkin boleh dong ceritain ups and downs-nya kalau misalkan misalkan turnamen gitu. Terus kalau misalkan kayak lagi down nih misalkan, gimana sih cara lu buat kayak ngejaga komitmen lu gitu?
Kalau ups and downs itu mungkin itu ya. Jadi gue mungkin bisa ngeceritain karena gue perspektif kayak gue tinggal sendiri kan di Malaysia kan. Gue benar-benar tinggal sendiri. Paling sama teman-teman gue pun sekarang teman-teman gue udah pada balik Indo juga. Kayak spend setahun ini kita online itu makin lama makin banyak yang pulang gitu loh. Kayak satu-satu pulang kayak dari tahun lalu. Jadi yang tadinya masih ramai banget. Sekarang udah tinggal kayak bisa dihitung jari lah teman-teman gue gitu. Jadi banyak down, menurut gue downs-nya kayaknya banyak juga, upsnya juga banyak juga. Jadi gue kayak upnya mungkin kalau tinggal sendiri tuh kayak gue bisa prioritasin kayak waktu gue sendiri, gue bisa kayak biarin diri gue buat ngelakuin hal apa yang gue mau gitu loh. Kayak gue prioritasin apa kayak mungkin kalau di rumah sama orang tua kan mungkin orang tua lebih kayak apa ya, ngebantu kita buat kayak kuliah apa segala macam. Tapi kalau gue di sini kayak gue bisa tahu nih, gue bisa ngerjain ini dulu, gue bisa ngerjain itu dulu, gue bisa kayak latihan dulu baru ngerjain. Tapi kan kalau di rumah kan mungkin nggak bisa kayak gitu loh. Jadi gue ngerasa upsnya mungkin itu ya kalau gue tinggal sendiri di sini kayak sebagai pro player kayak gue bisa take care of myself lebih mungkin sebagai kayak pelajar juga, sebagai pro player juga. Tapi kalau downsnya banyak. Jadi kalau misalkan kayak lagi kemarin tuh, gue kemarin kayak pas lagi kalah kayak nggak lolos VCT apa segala macam tuh, gue ngerasa kayak sendiri gitu loh, kayak nggak ada temen, nggak ada keluarga yang bisa dibuat cerita. Ada temen in game kan, temen ngobrol di Discord apa segala macam. Tapi gue ngerasa gue butuh seseorang yang kayak ada kayak di sini kayak bisa gue cerita gitu loh, kayak benar-benar kayak ya kan balik lagi kan manusia kan makhluk sosial gitu loh, kayak nggak bisa kita hidup tanpa orang lain. Dan gue ngerasa kayak itulah downside gimana kayak oke, kayak orang-orang bilang lu enak ya tinggal sendiri kayak main doang kerjanya terus kayak main terus kayak belajarnya seenaknya segala macam. Tapi gue ngerasa itu lebih banyak hal yang kayak nggak gue tunjukin aja ke orang-orang gitu loh. Kayak gue ngerasa gue sendiri, gue ngerasa gue kayak apa ya, bukan ngapain teman sih, lebih ke apa ya, ya sendiri aja. Kayak gue ngerasa semuanya tuh gue jalanin sendiri aja, kayak nggak ada kayak teman seperjuangan lah istilahnya. Kalau misalkan di rumah kan enak kan, gue bisa cerita ke orang tua, bisa cerita mungkin ke adik, ke teman gue, bisa ketemu teman. Tapi kalau di sini kayak teman-teman gue itu aja, jadi kayak nggak banyak yang bisa gue rasain gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang kayak yang denger pengen tahu kayak ups and downs-nya apa sih jadi pro player, ya itu kayak waktu lu kebagi banyak gitu loh. Kayak main terus, lu belajar terus, kayak lu harus tahu kayak lu kalau udah komit di kayak di proses gini sama kayak lu ngejalanin mungkin kuliah atau sekolah gitu, gak bisa selamanya lu mungkin kalau lu bener apa ya istilahnya kayak lu brilian banget, mungkin lu bisa lah yang bagi waktu dan lu brilian di dua-duanya oke. Tapi kalau menurut gua harus ada yang lu korbanin sih. Kayak misalkan kayak satu hari lu korbanin main lu, satu hari lu korbanin belajar lu gitu. Jadi istilahnya gimana caranya buat balance apa yang ups and downs-nya tuh harus kayak prioritas masing-masing gitu. Upsnya banyak ya downs-nya juga banyak sih. Oke. Ya, tadi udah banyak banget nih udah dengerin dari lu nih, dari cerita perjalanan lu keluar UI, terus sekarang kuliah di Malaysia, udah jadi pro player juga. Dan yang tadi salah satu yang gue tangkap sih kayak ya kita harus punya skala prioritas lah, kayak apa yang kita jalanin. Jadi kedepannya kita juga jelas nih kita mau kemana. Iya. Apalagi gue ngerasa ya dengerin kan semua anak Fasilkom kan. Gue ngerasa kayak kalian harus introspeksi diri lah. Kayak kalau misalkan kalian memang pengen banget kayak jadi pro player tapi kalian masih Fasilkom, kalian pikirin gitu loh kayak stake yang kalian taruh tuh gede gitu loh. Kayak di Fasilkom tuh kan nggak gampang masuknya, buat survive pun nggak gampang juga. Jadi kalian kayak harus pikir 2 kali lah. Kayak mungkin kalau kalian punya skillnya, it takes some courage juga, keberanian juga menurut gue yang kayak untuk ngambil dua-duanya dan jalan dengan kayak apa ya, smoothly gitu. Dan gue selama ini gue belum dapet sih kayak contoh kayak misalkan di Fasilkom nih kayak dia pro player. Mungkin gue tahu kayak ada anak teknik dulu, gue tahu kayak pernah pro player juga, tapi dia cuma sebentar terus dia fokus di kuliah gitu. Jadi gue ngerasa ya itu balik lagi gue bilang bener. Jadi kayak lu harus kayak prioritasin yang mana tadi yang si David juga bilang kayak prioritas itu tetap nomor 1 gitu loh. Jadi semuanya balik lagi ke diri lu prioritasin apa, dan apa yang lu mau itu paling penting sih. Apa yang lu mau itu apa yang lu kejar. Jadi gitu. Menurut gue sih gitu. Oke. Jadi ya teman-teman yang dengerin ya, apapun yang kalian jalanin jangan lupa buat prioritasnya. Oh iya, tentu prioritas nomor 1 guys. Oke. Ini mungkin kita bisa lanjut ini deal ke segmen selanjutnya. Mungkin teman-teman yang follow kontingen CSI udah lihat nih ada pertanyaan dari teman-teman di kontingen CSI buat Kak Raffi nih. Oke, boleh apa tuh? Boleh kali ya, gue bacain dulu nih pertanyaan yang pertama nih. Mungkin ini general aja ya kayak. Oke. Dari Marcelinoko, kenapa ya Valo di Indonesia masih kalah nih sama negara di Asia? Mungkin kayak kita lihat di
VCT kemarin mungkin ya masih gitu. Menurut kakak gimana nih pendapatnya kakak? Oke, menurut gue sih tinggal butuh waktu aja menurut gue ya. Karena gue ngerasa sebenarnya orang-orang Indo tuh yang di Valorant ini skillnya tuh nggak jauh beda sama kayak Thailand, sama kayak Filipina, sama tim-tim di Asia lainnya kayak Vietnam apa segala macam nggak jauh beda. Tapi kayak gue ngerasa kayak tim-tim Indo tuh masih belum ketemu kayak apa ya cara mainnya mereka gitu loh. Gue ngerasa kayak tim Thailand tuh kayak udah tahu cara mainnya, tim Filipina udah tahu cara mainnya, dan mereka pun yang di Asia itu kan kita tahu kayak aim yang keras-keras semua, otaknya jalan semua gitu loh. Jadi gue ngerasa kenapa masih kalah itu bukan karena kita cupu atau gimana, tapi gue ngerasa kita harus lebih apa ya, harus lebih bisa ngebaca permainan lawan untuk bisa ngalahin mereka gitu. Jadi bukan yang kayak istilahnya masih banyak PR lah tim Indo lah gitu. Bukan yang nggak bisa, bukan impossible, bisa banget. Gue yakin tim Indo tuh sakit banget sebenarnya, tapi ya itu masih banyak PR yang harus kayak dikerjain gitu dari semua tim Indo gitu. Menurut gue sih gitu. Oke. Berarti lanjut nih, langsung Apa aja tuh? nih ke Ada pertanyaan tuh apa? kedua dari Renovatoni nih kayak. Jadi dia nanya nih, best moment selama jadi pro player Valorant tuh apa tuh Kak? Mungkin kayak menang turnamen apa atau ini ada momen yang kayak ini best banget nih selama gue berkarir gitu. Best moment ya. Best moment sih kayaknya menang turnamen SEA sih. Menang turnamen SEA tuh bener-bener kayak gue ngerasa, karena gue dulu waktu di Cabang CS gue aja tuh gue gak pernah menang turnamen Indo aja tuh gue gak pernah gitu loh. Kayak gue ngerasa pas di CS tuh gue cuman kayak player casual biasa, gue bisa main tapi gue gak jago gitu loh. Kayak main menang cuman turni-turni yang kayak komunitas di Facebook doang, kayak prize pool cuma 5 juta gitu loh. Tapi pas gue sekali menang turni di SEA dengan prize pool kayak $5,000 gitu, gue ngerasa wah gila, ini gue udah sebenarnya gue udah fulfill my dream itu. Karena sebenarnya gue kan gue mimpi banget kan, punya mimpi tuh gue jadi pro player, bisa main di Indonesia, bisa ngewakilin Indo kan dan di SEA itu. Jadi waktu gue pernah menang SEA 2 kali itu, gue ngerasa gila, gue bisa menang 2 kali ini, mimpi gue sebenarnya udah tercapai sih, gila ya bisa kayak gini ya gitu. Jadi kayak best moment di karir gue tuh itu sih, kayak realize sebenarnya mimpi lo tuh udah tercapai gitu loh. Kayak rasa kayak wah ternyata kecapai juga ya, kayak mimpi yang sebenarnya menurut gue kayak wild dream segala, kayak benar kayak ini sebenarnya kayak susah banget tapi kayak cobalah nggak apa, dan sampai kecapai itu menurut gue itu sih yang buat gue senang banget, dan buat gue kayak lebih semangat lagi, kayak bisa buat menang terus sih. Itu sih best moment gue itu. Oke. Ya udah, gue lanjut lagi berarti ya, pertanyaan ketiga nih. Boleh. Dari Apa tuh? Skaru. Oke. Gimana cara menerima kegagalan padahal udah do your best banget? Beri cara kegagalan ya. Kuncinya jangan don't go too hard on yourself menurut gua. Itu dari perspektif gua, karena kalau kegagalan itu lu ngelihatnya tuh as a team aja. Kayak gua pasti kan kalian kan main berlima gitu loh. Kayak kalian main berlima, bukan kayak solo player. Kayak cara kegagalan itu mungkin kayak in real life atau misalkan di in game itu, cara kegagalan itu ya gue selalu gue banyak sih sebenarnya kayak bukan pepatah sih istilahnya, kayak omongan-omongan orang-orang pintar lah, kayak istilahnya kayak kegagalan itu sebenarnya kayak kesuksesan yang tertunda apa segala macam. Jadi gue percaya aja sama kayak hal kayak itu. Gue ngerasa sebenarnya kayak ya salahnya tuh bukan cuma di diri lu aja gitu. Mungkin ada faktor eksternal, mungkin ada faktor dari temen lu atau gimana. Mungkin kalau di real life mungkin ada faktor bukan dari diri lu. Mungkin lu ngerasa kayak gue udah belajar banget nih, kenapa ya gue masih gagal di ujian ini, kenapa ya gue masih gak lulus di mata kuliah ini. Kayak gue ngerasa kalau misalkan memang lu udah do your best, lu udah ngerasa lu udah belajar banget, udah merasa lu udah berdoa apa segala macam, kalau memang lu masih gagal ya berarti percaya aja kalau misalkan Allah Tuhan tuh ada sesuatu dia punya rencana yang lebih gila lagi dari apa yang rencana yang lu buat gitu loh. Kalau gue ngerasa sih kayak gitu. Contoh aja kayak case gue keluar UI. Itu menurut gue udah ngerasa kayak gue udah try my best banget gitu loh untuk survive di sini, untuk bisa bagus di sini. Tapi gue harus dengan berat hati ngelepas UI, dan gue ngerasa sekarang dengan state gue kayak gini, ini cara Allah buat kayak ngasih gue mimpi gue gitu loh. Gue bisa jadi pro player, gue bisa masuk kayak pakai beasiswa di Malaysia, gue bisa tinggal sendiri di sini. Kayak ini sebenarnya mimpi gue udah ketik satu-satu, kayak bucket list gue udah ketik satu-satu. Gue jadi pro player udah ketik, gue bisa merantau gue udah tercapai, gue bisa tinggal sini gue tercapai. Jadi kayak sedikit-sedikit tuh gue ngerasa kayak tadi makanya gue lihat kayak jangan too hard on yourself, dan ngelihat suatu hal tuh dari
perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih luas lah istilahnya gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalkan lu gagal tuh jangan apa ya, lu jangan nyerah lah. Lu nggak akan tahu, siapa tahu ini kegagalan terakhir lu gitu loh. Siapa tahu ini kayak titik balik lu tuh di sini gitu. Pas lu nyerah di titik balik terakhir lu kan lu nggak ada yang tahu gitu. Jadi lu coba terus, lu coba kayak cari kayak di mana kesalahan, coba cari kayak di mana apa ya, coba cari di mana kayak apa yang bisa lu improve, apa yang bisa lu pelajarin lagi. Jadi gue ngerasa introspeksi diri boleh, jangan nyalain diri lu. Menurut gue kayak benar-benar ngelihatnya tuh apa ya, gimana caranya lu bisa improve ke depannya. Jangan mikirin kayak kenapa gue salahnya di mana. Jangan lu ingat terus kegagalan lu tuh apa gitu. Kalau menurut gue ya, kalau udah lewat lu bisa apa? Lu nggak bisa ngulang waktu kan? Lu nggak bisa ngulang waktu, lu nggak bisa ngulang ujian itu, lu nggak bisa ngulang turnamen itu, lu nggak bisa ngulang match itu. Semuanya tuh nggak ada yang bisa diulang itu lah. Ya, it is what it is. Lu harus kayak eyes forward, lu harus ngeliat kayak ke depannya apa. Gak boleh disesalin menurut gue sih gitu. Gitu sih jawaban gua. Kegagalan tuh. Jadi kayak kegagalan ya keberhasilan yang tertunda. Iya, kayak lu yakin aja. Kayak menurut gue kayak lu nggak mungkin lah ngelakuin sesuatu kayak, kecuali lu ngelakuin ogah-ogahan ya. Lu ngelakuin ogah-ogahan kayak udahlah males lah gue gimana bodo amat. Tapi lu gagal, lu marah, ya lucu dong. Lu nggak boleh gitu dong itu loh. Kalau misalkan lu udah ogah-ogahan terus lu dapat yang jelek, ya lu aja ngelakuin yang nggak sepenuh hati. Kenapa lu marah kalau dapat hal yang jelek gitu? Tapi gue ngerasa kalau emang lu udah sepenuh hati, lu udah coba kayak try your hardest. Kalau misalnya masing-masing gagal, ya udah lu ambil positifnya. Sesalin boleh, tapi jangan lama-lama. Jangan nyalain diri lu terus. Untuk beberapa saat awal mungkin oke lah lu nyesel, nggak apa, manusiawi kan untuk menyesal segala macam. Tapi menurut gue jangan stuck di fase itu terus gitu loh, karena lu nggak akan selamanya sukses kalau misalkan di fase itu terus. Kayak lu nyalain diri lu sendiri, lu tetap ngungkit masalah yang lama, jadi kayak nggak akan menyelesaikan masalah sih menurut gue sih gitu sih jawaban gue. Oke, ini mungkin lanjut nih Kak. Iya, pertanyaan selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Ed Faris Sumer sama Ed Davin Johan HP. Oh, gue ya? Iya. Ini pertanyaan gue. Gimana? Jadi pertanyaannya simple sih Kak. Kayak ada tips gak nih Kak biar gak nge-stuck di tier bawah kayak di bronze, iron, silver gitu. Oke. Sebenarnya yang gue perhatiin dah, kayak gue juga nggak tahu kayak environment di tier bawah gimana. Kayak gue sekarang kan emang jarang main di rank itu kan, karena gue nggak tahu juga. Tapi yang gue ngeliat tuh sebenarnya masalah yang kalian paling besar tuh sebenarnya lawan Smurf kan. Kayak kalian yang paling tahu pasti lawan Smurf juga. Kalian tahu lah Smurf itu apa gitu loh. Kayak orang yang rank di atas kalian main di rank bawah untuk kayak have fun, untuk main sama teman apa segala macam. Jadi menurut gue tuh gimana caranya biar nggak stuck itu tuh apa ya? Kalau kalian udah ketemu Smurf, ya kalian juga nggak usah apa-apa gitu loh. Kayak kalian misalkan kalian nge-queue berlima bareng teman, atau bertiga, atau berempat, atau berdua, kayak ataupun solo queue gitu, kalian nggak akan tahu kayak teman kalian dapetnya kayak gimana, lawan kalian dapetnya sejago apa, lawan kalian bakal menang apa gimana. Karena gue ngerasa kalau udah ketemu Smurf juga, atau kalau udah kalian ketemu stack 5 yang lebih jago tuh, ya apa ya, jangan ngelihatnya tuh kayak wah udahlah gue harus stuck lah di sini, kayak nggak bisa gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak setiap lu main pasti ada pelajaran yang lo ambil gitu loh. Either itu di aim lu, either itu di movement lu, either itu di game sense lu. Kayak pasti ada sesuatu yang kayak wah di game sebelumnya gue gak pernah nih kayak gini gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak pasti ada yang lu ambil gitu loh. Kayak mungkin timing lu jadi bagus, mungkin aim lu jadi bagus gitu. Gue ngerasa kalau misalkan memang kalian kalah atau kalian kalah start situ, kayak mungkin oke, act ini lu stuck di katakan di bronze atau misalkan di silver gitu. Tapi di act ke depannya, dari sebanyak itu game yang lo udah lo mainin, dari sebanyak itu pengalaman yang udah lo ambil, pasti harusnya lo kayak ada sedikit improvement yang bisa lo implementasikan juga gitu. Oke, gue pernah kayak gini nih, waktu itu gue kalah nih kayak gini, mungkin gue coba hal lain gitu. Jadi kayak istilahnya untuk gak harsak tuh gue yang bisa gue kasih tipsnya ya, mungkin kalian cari pasti yang kalian juga pasti tahu kan, gue selalu bilang kayak cari teman main yang kayak misalkan di atas lu, mungkin kayak ajarin dong misalkan gimana lu lihat yang lebih jago, lu nonton streamer pro player atau nonton VCT, cari lihat kayak gameplaynya mereka gimana. Mungkin kalian nggak bisa ikutin sepenuhnya, tapi kalian bisa kayak dapat idenya kenapa mereka lakuin itu gitu loh. Jadi gue ngerasa dengan effort yang lu misalkan lu jam terbang lu main terus, atau misalkan lu ngerasa kayak bisa bisa improve dengan bawa teman yang lebih jago, atau misalkan main terus dengan kayak stack 5 yang menurut lo kayak bisa nih buat rank up nih gitu. Jadi gue ngerasa kuncinya sih di kemauan sama kayak main terus aja sih menurut gue, kalau menurut gue gitu loh. Nonton POV, nonton demo apa segala macam itu mungkin bagus kayak nonton pro player, tapi yang penting sih jam terbang sih. Lo harus coba main terus sih. Menurut gue sih gitu.
Berarti balik lagi ke jam terbang ya Kak ya? Iya, menurut gue sih paling kuncinya sih di itu ya. Jadi kalau misalkan kita apa sih namanya stuck nih misalkan di gold gitu, kayak kita ngeluh musuhnya ini, tapi kita nggak ngambil kayak evaluasi dari match kita gitu, tetap aja ya kita bakal nyangkut di situ. Yang penting kita mau ada kemauan nggak ya buat naik atau. Menurut gue gitu. Oke, lanjut pertanyaan kelima nih dari cacing kremi. Cara ngelatih game sense sama crosshair placement gimana? Game sense sama crosshair placement ya. Kalau game sense sih menurut gue gimana caranya kayak bisa dilatih itu gue nggak bisa kayak sama deh, sama kayak yang tadi barusan gue bahas, kayak benar-benar kayak jam terbang lu harus dinaikin. Kalau game sense itu sama nonton VCT, nonton kayak VCT di luar di Indo segala macam, karena itu gue ngerasa di situ lu bisa ngebangun game sense lu, kayak lu bisa kayak analisis diri sendiri, kayak kenapa ya dia ngelakuin itu ya, apa alasannya gitu loh. Jadi lu tahu kayak lu bisa implement di game lu tuh kayak oh iya ini orang pernah nih kayak kalau misalkan kayak gini kayak dia ngelakuin ini, coba deh gue ikutin, dan itu kayak bisa apa ya nge-improve lu di game sense gitu. Kalau menurut gue game sense nggak bisa di textbook banget sih, lu nggak bisa kayak belajar di mana gitu, kayak lu harus coba sendiri. Tapi kalau crosshair placement sih mungkin bisa kayak lihat video di YouTube, kayak gue tahu kayak banyak youtuber Indo yang kayak ngejelasin gimana cara crosshair placement, gimana cara kayak nyari crosshair yang benar, nyari crosshair yang kayak pas sensi yang benar gitu. Paling ya apa ya, latihan di the range, mungkin DM, cari crosshair placement lebih ke kayak pergerakan mouse lu tuh kayak di head level, di kayak di kepala musuh gitu. Jadi kayak lu bisa dapat headshot apa segala macam. Jadi gue ngerasa semua yang related in game, gue bisa bilang semuanya harus ke jam terbang lu. Jam terbang dalam artian kayak lu main terus. Ya gak harus main kayak 15 game sehari, enggak. Yang penting lu main ngerasanya kayak wah gue improve nih, gue tahu nih kelemahan gue apa, yang bisa gue dambahin tuh apa. Mungkin aim gue tuh aim gue tapi better nih di game ini. Tapi gue mau ngasih tips juga ke kalian, jangan ngerasa kayak wah game ini gue kill 30, game selanjutnya gue kill 8 gitu. Jangan pernah lu kayak sedih karena itu, sumpah. Karena gue ngerasa di Valorant itu seenggak konsisten itu, kayak performance tuh bisa kayak gimana aja, lu bisa aja lu godlike, tapi lu bisa next game lu benar-benar kayak cacat banget lah. Gue mikirnya pun juga kayak gitu, kenapa ya, gue juga suka mikir gitu, kenapa ya gue ngerasa kayak gue game sebelumnya gak apa-apa, tapi kok game ini gue bawa banget gitu. Karena gue ngerasa kayak di Valorant ini kan balik lagi kan, ini kan kayak game FPS tapi ada role masing-masing gitu kan. Siapa tahu lu kayak gue duelist main nih, tapi pas game ini gue dapet timing, gue kill 40, tapi pas game selanjutnya gue jelek banget timingnya. Jadi kayak gue pengen ngasih tips ke kalian semua, kalau misalkan kayak kalian kayak lagi main ternyata kalian lagi bad game, jangan kayak kalian conclusion udahlah gue nggak ada bakat lah di game ini lah, udahlah kayak gue nggak bisa lah main game ini. Kayak kalian mikirnya kayak positif aja, oh mungkin gue bad timing, mungkin gue lagi nggak dapet, mungkin gue lagi kayak banyak banget alasan yang apa ya bisa kalian ambil, bisa kalian kayak ambil positifnya. Jadi kayak gak usah dipikirin bakal oke, mungkin nggak apa-apa dipikirin kayak dipikirin beberapa game gitu, oh gue kayak lagi buruk nih, kalian stop dulu, kalian rehat dulu, mungkin kalian kayak istirahat dulu, ngapain, mereka refreshing apa segala macam, ntar main lagi. Jangan diforsir diri lu buat kayak gue duelist, gue harus top frag, gue gue gimana caranya gue bisa menang tanpa kayak nyusahin orang apa segala macam, jangan kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak apa ya, mindset kalian tuh harus ditanam gitu, kayak ini semua tuh team game, semuanya bisa kejadian, kayak nggak selamanya kayak lu bener-bener jago aja. Kayak kita ngelihat kayak siapa sih bisa kita ambil, kayak Ten saja kadang kayak juga bisa dapat bad timing gitu loh, kayak nggak semuanya kayak bisa kayak benar-benar kayak gila jagonya gitu. Kayak kita tahu kayak semua orang juga manusia lah, gue ngerasa kayak semuanya juga nggak ada yang kayak benar-benar kayak robot gitu, kayak tiap match kill 30 gitu ya. Mungkin ada ya, mungkin hoki aja gitu. Kayak gue nggak percaya dengan kayak orang kayak selama dia main tuh kayak benar-benar kayak lagi wangi gitu. Gue juga gak percaya gitu sih sebenarnya. Jadi gitu sih menurut gue ya. Kayak kalau crosshair placement atau apa gitu, jangan dibawa ribet aja sebenarnya. Kayak take it slow aja, santai, ngelihat game ini tuh sebagai have fun gitu. Kalau kalian mau pro nggak apa-apa, kalian mindset kalian kayak gue harus jago nih, gue harus 10 player nggak apa-apa. Tapi jangan force diri kalian kayak aduh gue pengen buat pro nih, kayak gue main kenapa jelek banget ya, terus kayak udahlah gue capek gitu. Kayak gue ngerasa kenapa banyak orang yang kayak nggak jadi pro tuh gara-gara itu, karena terlalu cepat mereka give up dibanding kayak nggak balance lah. Dia nyoba sama dia give up tuh kayak dia nyoba kayak baru sedikit terus dia give up gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa sayang aja sih, padahal kayak mungkin mereka punya potensial tapi mereka nggak try dari best gitu, sayang sih menurut gue sih.
Gue ngerasain banget sih Kak yang kayak gue pernah nih segame killnya 40 terus next game killnya 8. Iya gitu kan, gue juga pernah ngerasa kayak sakit hati gak sih lo, pasti sakit hati kan, gue juga ngerasakan. Aduh kesel banget gue kayak kenapa sih ini, kenapa apa mouse gue error apa gimana? Iya kayak pasti suges-suges kan, aduh salah cursor nih, salah mouse nih, salah set begitu. Nah gue juga ngerasa kayak gue juga sering banget kayak gitu, kayak gue ngerasa kayak rasanya gue jago banget deh, tapi kenapa game ini gue sampah banget sih. Gue pikir ya udah, tapi besok gue pikir ya udah lagi bad timing, lagi bad game apa segala macam. Kayak nggak semuanya kayak lagi dapet uang gitu kayak gue bilang gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan kayak too hard on yourself aja gitu. Bener-bener. Iya makanya gitu aja sih. Sama tadi lu juga udah sebut tuh kayak ada singgung kayak role di Valorant kan ya. Nah, gue dengar kayak panggilan lu nih Bapak Sentinel Indonesia nih Kak. Ya, Kata orang-orang itu ya gimana kenapa? Gimana sih kayak kok lu bisa tiba-tiba ke role Sentinel? Lu juga pasti bakal sering mainnya pakai role Sentinel kan? Nah ini juga berhubungan nih sama pertanyaan dari Arya Adirianto. Betul. Pertanyaannya, pernah ngerasa nggak sama role Sentinel itu yang ya bisa jadi julukan lu juga nih sekarang Bapak role Sentinel, Bapak Sentinel Indonesia? Menurut gue kenapa gue dulu ke Sentinel itu karena awal gue main Valorant itu gue gak tahu hero-hero, maksudnya kita semua awam kan, pertama main Valorant hero apa sih, kayak main Sova jadi duelist, main Sova jadi light belakang gitu, kita gak ada yang tahu kan, kayak main Sagi jadi paling maju, paling depan, karena kita gak tahu game baru keluar, kita gak tahu role-nya apa. Kayak gue ingat banget pertama kali gue main Valorant aja, gue kira Breeze tuh flashnya itu gue gak tahu ini apaan sih, kok ke tembok doang bisanya, gue kayak ini gak jelas banget skillnya apaan, gue pikir gitu kan, kayak gue gak tahu gitu. Terus pas teman gue pakai ini tuh flash, tapi kayak lu cuma bisa flashnya tuh ke tembok, oh jadi ternyata gitu, kayak belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi gue ngerasa kenapa dulu gue Sentinel itu karena gue dulu cuma main Sage doang, gue cuma main Sage doang kan, gue cuma main Sage karena gue taunya lu bisa bot wall, lu bisa slow orb, lu bisa heal diri sendiri, itu paling simpel. Gue ngerasa gitu kayak ini gampang banget nih hero nih, gue pakai ya lah gitu. Nah terus habis itu pas kita main, gue tuh slow otolog, gue main Sage. Nah teman-teman gue tuh pada pakai Jet, pada pakai Reyna, pakai Raze segala macam, kayak hero-hero yang kayak exciting lah gitu. Gue ngerasa udahlah, gue kayak role gue nih kan, dulu gue di CS juga role gue support kan, gue orang belakang gitu. Jadi gue ngerasa ya udah gue jadi orang belakang aja, gue kayak heal, gue pakai wall, gue pakai slow orb, gue lebih ke support tim gue. Nah pas keluar gue ngetim itu, pas gue ngetim tuh gue masih main Sage dulu, karena kan dulu kan Sis kan masih overpowered banget kan, kayak healnya masih banyak banget nambahnya, slow orbnya masih murah, terus wall juga masih murah, kayak pokoknya dulu overpowered banget lah Sage lah. Jadi kita dulu kan masih di line up 1 duelist, 1 Sage, Smoke, Sova, sama Sentinel. Nah dulu tim gue tuh yang AS sekarang kan, si Berserk, T-Bottle, gua, Freezenat, sama si Sun itu dulu di Somnium. Nah dulu si Sun itu yang main Cypher. Nah tapi pas si Sun itu keluar dari Somnium pas kita masuk AE, nah yang main Cypher tuh jadi gua, karena gua ngerasa ya udah role gua kan emang jaga belakang kan, dan gua pun bisa main Cypher, main Killjoy pun gua bisa. Jadi gua coba lah dulu pas masuk AE, gua coba waktu dulu kan gua coba juga main Smoke, main Sentinel apa segala macem. Tapi pas Sentinel tuh gua ngerasa kayak ini hero gua banget sih, karena gua ngerasa gua tuh suka banget kalau misalkan kayak jaga side nih, musuh datang ke gua tuh gua ya udah datang sini bunuh, gua coba gitu lah. Gua ngerasa kayak gua tertantang gitu lah. Gua lebih suka gimana ya, gue lebih suka, makanya orang kan lebih suka, gue lebih suka kayak duelist nih, kayak keren gitu kan, kill banyak segala macam. Gue lebih suka smoker nih, gue bisa kayak nge-smoke diri gue, make a play segala macam. Tapi gue lebih suka Sentinel karena gue ngerasa kalau lu ke side gue, ya ini tantangan gue gimana caranya gue bisa nahan lu semua dari masuk side gue gitu loh. Kayak gue cari tempat ngumpet, gue cari tempat ngepick, gue cari celah apa segala macam. Gue lebih tertantang gitu sih. Jadi kayak kenapa gue bisa kayak orang-orang bilang kayak Bapak Sentinel Indonesia gitu, sebenarnya gue juga ngerasa sebenarnya setup gue tuh yang jadi Sentinel tuh sebenarnya kayak biasa aja, nggak spesial banget kayak wah gila nih setup Raffi nih gitu, nggak gitu. Jadi gue ngerasa sebenarnya setup gue biasa-biasa aja, tapi gue mungkin orang-orang ngeliatnya kenapa kayak gue dijulukin itu mungkin karena apa ya, gue bisa main kayak sebebas itu di setup gue, kayak gue bisa kill banyak, gue bisa kill kayak impactful kill gitu. Jadi gue ngerasa dulu pas gue pakai Sentinel tuh kayak impactfulnya kayak gede banget gitu, kenapa bisa disebut kayak gitu. Dan gue gue lebih suka juga di situation yang kayak nge-clutch gitu, kayak 1v2, 1v3 gitu, daripada kayak gue disuruh kayak entry frag gitu. Gue gak suka banget entry frag, gue ngerasa entry frag tuh gue pusing gitu. Gue ngeliat kiri, liat kanan, gak tau mau liat mana, nembak mana, mati dari mana, gue bener pusing. Udahlah lu entry lah, gue trade aja, menang. Yang penting lu masuk nih, lu kasih tau gue musuhnya di mana, terus gue kelarin darahnya, gue bilang gitu. Karena gue lebih suka gitu, gue ngerasa kalau gue tau musuh di mana, gue kayak
gue bisa mikir di otak gue, oh musuhnya satu di heaven, satu di CT, sama satu backstep. Gue bisa cari pick dulu nih di, misalkan di CT dulu, mungkin di heaven dulu atau gimana. Jadi gue ngerasa gue lebih aman di 1 lawan 2, 1 lawan 3 dibanding 3 lawan 1, tapi gue harus entry, ngerti kan maksud gue. Jadi kayak gue nggak suka banget kayak giving up my life dengan sesuatu yang kayak istilahnya tanda kutip unnecessary. Kayak gue masuk lihat kanan kiri kayak tiba-tiba mati, ya ternyata dia di kanan, ternyata dia di kiri. Kayak gue suka ya mati useless gitu. Jadi gue bilang udah lu entry aja lah buat gue, ntar habis itu lu kasih tahu temen, lu kasih tahu gue di mana musuhnya, ntar gue trade, ntar gue menangin round. Gue bilang gitu dulu, gue bilang gitu. Tapi abis itu kayak ke bawah kan, main Cypher, main Guild apa segala macam, ya udah enak. Ya udah dari situ udah sekarang gue mainin itu doang. Udah pindah tim 2 kali pun ya gue cuma mainnya Cypher juga kan. Gue diambil Ashen pun gara-gara gue main Sentinel. Gue waktu itu di AI kan gara-gara Sentinel juga gitu. Jadi gitu lah. Oke, mantap. Berarti kayak lu enjoy ya sama role Sentinel ini kayak Iya benar. mostly sampai sekarang karena lu udah nyaman aja sama playstyle lu gitu ya. Yep. Terus. Oke. Paling ini pertanyaan terakhir nih. Oke, apa tuh? Dari Depor versus Everybody. Oh. Gua anak Fasilkom pengen banget main Valo, tapi bingung pengen nyari teman buat mabar. Gimana ya? Nah, mungkin tahu gitu ada sesuatu gitu bang. Menurut gue Valorant sih komunitas yang gede banget ya. Kalau menurut gue kayak teman-teman gue aja yang tadinya nggak main CS, yang nggak main game komputer bahkan tuh kayak bela-belain sampai ngedownload kayak coba gini game apa sih gitu loh. Kayak mereka benar-benar coba gitu kayak seru nggak sih game ini gitu. Terus gue ngerasa gimana caranya kayak dapat teman mabar tuh bisa mungkin dari teman dekat kalian, misalkan specifically yang nanya nih kayak gimana cara dapat mabar, mungkin dari temen lu. Coba ya tanya ada main Valo nggak, mungkin kayak bisa main bareng atau gimana, ajarin gue main atau gimana. Mungkin alternatif lain bisa cari di Discord kayak VIC, Valorant Indonesia Community gitu juga bisa. Lu cari di mungkin Facebook juga ada setahu gue kayak komunitas-komunitas yang kayak grup-grup gitu, kayak cari lobby, cari teman mabar. Kayak kan mereka juga ada spesifik rank gitu kan, kayak mungkin yang Iron sama Iron, Bronze sama Bronze, Silver, Plat, Diamond, Immortal gitu. Jadi gue ngerasa banyak possibilitiesnya. Lu bisa cari di mana aja, kayak dari teman dekat lu bisa, dari online pun bisa, dari komunitas pun bisa, dari Discord pun bisa. Dan gue yakin dari 5 game lu pasti 4/5, gue bisa bilang 4/5 game lu pasti ketemu satu Indonesia. Gue yakin pasti ada satu Indo yang kayak lu bisa setim, lu bisa musuhan kayak oh ini Indo nih gitu. Kayak yang mungkin gue nggak tahu ya kalau di rank kayak Iron, Bronze gimana, kayak environmentnya gimana, kayak lingkungannya gimana. Tapi kalau di Radiant tuh atau kayak di Immortal gitu kayak oh dia Indo nih, tahu nih gitu. Jadi kayak karena lu tahu dia Indo dan kayak lu tahu dia bisa main, mungkin kayak bisa di-add gitu loh, kayak coba add aja, kayak ajak main segala macam. Kayak menurut gua kalau misalkan lu untuk climbing to the top, lu climbing untuk kayak for the greater you gitu, gak ada salahnya lu kayak misalkan kayak SKSD dulu, kayak sound deket dulu lah, kayak main bareng yuk, ajak kayak. Karena gua ngerasa dengan lu kalau misalkan lu ngerasa gua gak ada teman main nih, gimana ya cara gua dapet itu, lu harus berani ngelakuin sesuatu yang untuk lu bisa dapet temen, maksud gua gitu loh. Bener banget sih, gue setuju sama lu bang. Kayak Discord terutamanya itu bener-bener bantu banget buat kayak ada community-nya, buat nyari teman mabar atau misalkan teman buat scrim segala macam. Dan itu juga nggak cuma buat Valorant gitu kan. Iya. Ada game lain, iya. Banyak game lain. Banyak banget. Gue sekalian pengen ngasih tahu juga nih bang, kayak di Fasilkom tuh sekarang ada UKOR baru namanya UKOR Esport. Nah itu kita kayak gitu. Ngasih fondasi apa sih, kayak ngasih layanan lah buat teman-teman yang terutama di Fasilkom buat kayak nyari tempat teman mabar atau tempat mabar bareng gitu segala macam. Jadinya kita bisa nyari gitu siapa sih yang terutama kayak maba-maba gitu yang belum kenal satu sama lain, siapa tahu bisa kayak kenalan sama cutting-cuttingnya sama angkatan baru, atau mungkin Kak Raffi juga pengen join Discord-nya kan, dulu pernah masuk jadi salah satu member di Fasilkom. Nah boleh banget. Jadi kayak nyari teman mabar terus kayak gue mabar nih min satu gitu kan, ternyata lu gitu yang join gitu kan. Wah kayak wow kan asik banget kayak. Paham. Jadi paling itu sih gue pengen ngasih tahu juga terutama ke teman-teman Fasilkom. Oh ya seru banget tuh. Boleh tuh yang mau dengerin, menurut gue apa ya, kalau misalkan tadi pas banget sih pertanyaan terakhir ya sih kalau menurut gue. Iya. Kayak wah ini benar-benar kayak wadah buat kalian yang mungkin kayak cari teman di Fasilkom, mungkin kayak maba apa yang sekarang berarti 2000 berapa? Angkatan 21 berarti ya. Iya, angkatan 21 ya berarti ya. Angkatan 2021 yang baru masuk. Mungkin kayak kalian yang apa ya kita juga pasti tahu kan, pasti kan semua orang kayak mungkin bisa cari teman tuh nggak kayak semua orang cari yang sama. Mungkin ada yang
pemalu atau introvert atau gimana, kayak bisa lebih mengkomunikasi kayak lewat game dengan main bareng apa segala macam, kayak jangan takut buat pas udah open rec belum? Udah kan ya? Udah open rec. Nah tuh kalau misalkan kalian masuk sini kayak pasti banyak banget sih menurut gue benefit yang bisa diambil, apalagi kalian dengan hobi lah istilahnya, kayak dengan kayak main di sport kan, mungkin dengan hobi, mungkin gak game Valo doang gak sih, pasti kayak ada game-game lain kan ya, bisa mungkin kayak game mobile atau misalkan kayak game PC lainnya gitu. Jadi menurut gue menarik sih ini pertama kali juga gue denger kayak Ukor kayak e-sport gitu, kayak apa, kayak dijadiin klub lah istilahnya gitu kan, menarik sih. Oke, good luck semuanya. Yoi, thank you banget. Ini yang apa yang ngejalanin mudah-mudahan rame juga, dan ini kayak Amin. sesuatu yang baru lah istilahnya, kayak siap. Nanti bakal juga buat teman-teman yang mau join, di video di deskripsinya bakal dikasih link Discord-nya buat join. Oke. Oke, ini tadi udah pertanyaan terakhir ya, Dil ya. Dari kontingen. Cuman ada satu lagi nih sih, kan ini kayaknya bukan pertanyaan, cuman mungkin bisa jadi motivasi buat lu nih, Kak. Apa dari @KFCsQB, nggak tahu sih namanya, agak kampung. Dia ngomong, Bang, gue nggak mau nanya, tapi gue ngefans banget sama lu, semangat Bang. Oke, thank you. Makasih banget juga yang udah semangatin gue, yang udah selalu semangatin gue. Walaupun sekarang gue tahu kayak apa, gue sama tim gue lagi kayak underperform, lagi kayak belum kayak dulu lah istilahnya, kayak lagi nggak menang. Ya gue pengen bilang makasih juga, kayak apa ya, kayak udah support gue lah sebenarnya dari dulu gitu, kayak yang udah ngikutin gue dari dulu gitu, kayak gue nggak akan di sini kayak dari kalau nggak ada kalian juga pastinya kan, kayak kalian support apa segala macam. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Kak Raffi boleh banget nih kasih saran buat teman-teman Halfmates yang masih ragu atau ingin mulai jadi pro player, mungkin ada tips and trick dari Kak Raffi ini terakhir. Bagi Halfmates yang dengerin, yang dari tadi udah ngikutin cerita gue, mungkin kayak apa ya, nganalisis juga lah kayak gimana sih awalnya kayak gue bisa jadi pro gini. Menurut gue balik lagi ke prioritas kalian. Gue pengen kayak apa ya, pakemin banget kayak kalian tuh harus kayak lihat circumstances kalian, lihat kemungkinan kalian bisa nggak sih, lihat kemungkinan kalian, prioritas gue bisa nggak ya gue prioritasin game di atas kayak yang lain gitu, bisa nggak sih gue masih maintain kuliah gue dengan pro player, bisa nggak sih. Kalau kalian memang kayak menurut kalian gue I have the skill kok buat ngelakuin semua ini, kayak bisa pro team, bisa masih di Fasilkom segala macam, ya good on you gitu. Tapi gue ngerasa itu akan sesuatu yang berat banget lah istilahnya, kayak itu bakal kayak buat lu capek, exhausting, dan mungkin ada suatu saat kayak lu crumbling itu mungkin, tapi gue berharap enggak, tapi kayak worst case aja gitu. Gue nggak ngedoain apa gimana, tapi gue ngerasa saran buat gue ke kalian itu yang penting do your thing. Lu lakuin apa yang lu mau, lu lakuin apa yang menurut lu beneficial buat lu. Yang penting lu kayak apa ya, jangan sampai game ini tuh ngetutup semua kemungkinan kayak kesuksesan lu, mulai itu dari kuliah, mulai dari kebahagiaan orang tua. Itu menurut gue kayak yang penting nomor satu deh, orang tua kayak jangan lu kecewain, jangan kayak istilahnya lu kayak bela-belain karena game ini gue pengen buat jadi pro player nih, gue harus ninggalin semuanya, kayak gue nggak dengerin kata orang tua, gue nggak dengerin apa yang udah dibilangin sama teman-teman gue disuruh belajar apa segala macam. Menurut gue jangan, lu harus kayak tahu skill lu tuh, ukuran lu tuh lagi di mana, kayak bisa nggak sih kayak lu jadi pro player gitu. Karena gue ngerasa nggak semua orang bisa kayak, semua orang jago, semua orang bisa jago, tapi menurut gue nggak semua orang kayak bisa apa ya, bukan bisa, nggak semua orang punya kesempatan istilahnya, nggak semua orang punya kesempatan buat kayak punya kesempatan kayak orang-orang kayak udah pro sekarang gitu, kayak enak ya jadi kayak dia punya kesempatan jadi pro player, enaknya jadi dia kayak menurut gue bisa skill gue jadi pro player, tapi gue nggak punya fasilitas nih, atau gue nggak punya waktu, atau gue nggak punya support. Jadi menurut gue boleh lu punya high hopes, lu boleh punya kayak goals yang tinggi, tapi balik lagi ke itu kemungkinannya sama bisa gue bilang kayak fokus lu tuh di mana gitu loh, kayak prioritas lu di mana gitu. Jadi gue pengennya untuk semua, gue doain semuanya untuk kalau misalnya jadi pro player, amin, bisa jadi. Tapi balik lagi kayak ini kehidupan lu juga gitu loh, kehidupan lu juga. Jangan sampai karena game ini kayak semuanya jadi buyar, kuliah buyar, keluarga bersama sekarang. Gue nggak pengen banget sih, karena gue hampir pernah ngerasain kayak gitu. Gue ngerasa kayak gue hampir ngorbanin semuanya, tapi akhirnya gue tahu kayak nggak bisa nih, dan gue asingkan semua kemauan itu. Dan alhamdulillah gue punya kesempatan kedua, dan kesempatan kedua ini gue bisa kayak optimisasi dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi gue ngerasa
I hope for the best for you guys yang mau jadi pro player, yang masih di Fasilkom juga. Tapi gue ngerasa kalau misalkan memang kalian ngerasa kayak Fasilkom kayaknya lebih worth it apa segala macam, ya udah, kayak it's your choice. Jadi gue ngerasa itu sih prioritas guys, prioritas nomor 1. Siap, keren banget, gila saran dari Kak Raffi, gue sampai wah gila tersentuh hati gue. Jadi kayak gue bisa ngebayangin gitu apa sih sebenarnya yang kira-kira halfmates juga pasti juga kayak ngebayangin mereka ngerti gitu. Jadi sekarang pengen dimana fokusnya lebih ke belajar atau misalkan pengen fokusnya kemana dulu. Jadi mereka nggak usah pusing-pusing lagi nentuin pengen fokusnya kemana sekarang. Iya benar. Oke, by the way, sebelum pamit nih, gue pengen ngucapin makasih buat lu, buat Kak Raffi, udah pengen nyempetin nyediain waktunya di kesibukannya mungkin sekarang ya, untuk bisa hadir di podcast kali ini. Thank you Kak. Sama-sama. Gila kesenang banget juga, kayak gue ngerasa kayak gue bisa sharing cerita gue, kayak pengalaman gue sebagai kayak mantan anak UI juga gitu. Walaupun gue nggak lama di UI-nya, gue cuma bisa setahun di sana, tapi gue ngerasa gue tau lah gambaran kayak anak Fasilkom itu gimana. Mungkin kayak kalian kayak yang belum pernah ke kalian udah yang 2020 udah pernah ke UI, belum pernah ke UI ya, belum pernah belajar kayak offline juga belum kan? Belum kan? Makanya gue doain kayak semuanya bisa balik ke offline. Iya, gue ngerasa kehidupan kuliah tuh kalian kayak harus kalian coba lah istilahnya, kayak lingkungannya, organisasinya, teman-teman itu semuanya kayak benar-benar kayak once in a lifetime. Jadi gue ngerasa gue bisa sharing cerita ini biar bisa kayak kasih gambaran ke lu pada kayak apa sih yang kayak gue hadepin selama gue di UI dan sebagai pro player juga gitu. Gue ngerasa gitu sih. Thank you banget yang udah undang gue, yang udah considerate buat gue cerita juga. Gue senang banget bisa cerita pengalaman gue juga. Menurut gue ini kayak itu sih live sharing menurut gue kayak nggak ada ruginya juga lah, kayak bisa buat bagi cerita gitu. Jadi senang banget juga gue. Thank you. Oke. Thank you banget Kak udah datang, juga sukses selalu ya Kak. Amin. Thank you guys. Iya, jadi terakhir gue sama Fadil nih juga mau makasih nih buat para halfmates yang udah dengerin nih sampai di akhir podcast kali ini. Gue sama Fadil undur diri, jangan lupa untuk selalu stay safe, stay healthy, and thrive through halftime. Thank you semua. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and thrive through halftime.